Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang bangun ruang sisi datar. Lalu, apa sih yang disebut dengan bangun ruang sisi datar itu? Nah, bangun ruang sisi datar itu adalah bangun ruang yang memiliki sisi-sisinya itu datar, tidak melengkung, apalagi bergelombang. Misalnya, yaitu kubus, balok, limas, dan prisma. Nah, di sini saya mempunyai contoh atau aplikasi dari bangun ruang sisi datar itu pada kehidupan sehari-hari. Misalnya, dari kubus ini ada contohnya yaitu dadu. Jadi, dadu itu pengaplikasian dari bangun ruang sisi datar kubus. Nah, yang selanjutnya ada kardus bekas parfum yang berbentuk prisma. Ini adalah salah satu pengaplikasian dari bangun ruang sisi datar berbentuk prisma. Yang selanjutnya ini ada piramida. Piramida itu adalah salah satu pengaplikasian dari bangun ruang limas. Dan yang terakhir ini adalah penghapus. Penghapus adalah salah satu pengaplikasian dari bangun ruang sisi datar yang berbentuk balok. Perlu teman-teman ketahui bahwa bangun ruang sisi datar itu mempunyai nama bagian-bagian tersendiri. Nah, yang pertama ini ada bidang. Apa itu bidang? Bidang itu adalah skat yang membatasi antara bagian dalam dan bagian luar bangun ruang. Di sini ada bagian dalam ruangan dan luar ruangan. Nah, yang membatasi antara keduanya itu disebut dengan bidang. Dan ini ada rusuk. Rusuk itu adalah perpotongan antara dua bidang sisi. Dan yang terakhir ada titik sudut. Titik sudut adalah titik perpotongan atau pertemuan antara tiga rusuk. Jadi biasanya titik sudut itu ada pada ujung-ujungnya. Di sini saya mengambil contoh yaitu balok. Nah, telah diketahui tadi bahwa bangun ruang sisi datar itu mempunyai nama-nama bagiannya tersendiri, yaitu salah satunya itu ada rusuk. Di sini pada balok tersebut ada rusuk-rusuk yang sejajar. Misal, rusuk garis AB atau rusuk AB sejajar dengan rusuk DC, rusuk EF, dan rusuk GH. Nah, ada juga rusuk AD yang sejajar dengan rusuk BC dan rusuk FG serta rusuk EH. Dan dapat dikatakan juga bahwa rusuk yang sejajar itu adalah rusuk yang tidak berpotongan. Karena sejajar, jadi mereka tidak berpotongan. Nah, di sini dapat dilihat bahwa rusuk sejajar itu ada pada bidang. Misal, rusuk AB sejajar dengan rusuk EF pada bidang AB, EF. Dan rusuk AD sejajar dengan rusuk EH pada bidang AD, HE. Selain mempunyai bidang, rusuk, dan titik sudut, balok juga mempunyai diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Apa itu diagonal bidang? Diagonal bidang adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan pada suatu sisi. Nah, diagonal bidang itu adalah diagonal yang ada pada sebuah bidang. Tadi kan sudah diketahui bahwa bidangnya itu semisal AB, FE. Nah, jadi diagonalnya itu salah satu diagonalnya itu adalah AF. Dan pada bidang ADHE yaitu mempunyai dua diagonal. Di sini adalah AH dan DE. Nah, jadi pada satu bidang itu yang ada pada balok mempunyai dua diagonal bidang. Selain memiliki diagonal bidang, bangun ruang balok juga mempunyai diagonal ruang. Apa itu diagonal ruang? Diagonal ruang
pada suatu balok adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam balok tersebut. Nah, mungkin dari pengertiannya itu belum dapat terpahami apa itu diagonal ruang. Nah, di sini ada contohnya. Semisal diagonal ruangnya itu adalah diagonal bidang ABGH. Bidang ABGH itu merupakan diagonal ruang dari suatu balok. Selain bidang ABGH, ada juga bidang DHFB. Ini juga merupakan diagonal ruang pada balok. Dan satu lagi ada ADGH. Ini merupakan diagonal ruang pada balok juga. Jadi, pada satu balok mempunyai 3 diagonal ruang. Dan yang terakhir ini bidang diagonal. Apa yang dimaksud dengan bidang diagonal? Bidang diagonal adalah bidang yang dibatasi 2 diagonal bidang dan 2 rusuk pada sebuah balok. Bidang diagonal itu adalah diagonal ruang kan punya bidang. Diagonal ruang itu kan merupakan sebuah bidang. Nah, itu yang disebut dengan bidang diagonal. Terlihat bahwa suatu bidang diagonal itu dibatasi dengan 2 rusuk. Misal ini, bidang diagonal ADGF. Bidang ini adalah bidang yang dibatasi oleh 2 rusuk. Lalu mana saja rusuknya? Yaitu rusuk AB untuk bagian bawah dan rusuk GF untuk bagian atas. Jadi bidang ini dibatasi oleh 2 rusuk. Sudah jelas. Selanjutnya yaitu menghubungkan antara 2 titik sudut. Nah, titik yang dimaksud antara 2 titik sudut itu adalah titik sudut F yang dihubungkan ke titik sudut A, lalu titik sudut D yang dihubungkan ke titik sudut G. Sudah jelas untuk bidang diagonal, yaitu bidang yang ada pada diagonal ruang. Sekian untuk materi hari ini. Terima kasih telah menonton video saya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, oke? Sampai bertemu di video selanjutnya.